Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Falsa Fritanizon, NIM 17231124 dari Pendidikan IPC 2017. Di sini saya akan mempresentasikan tugas saya, yaitu mata kuliah tentang konservasi sumber daya alam. Baiklah, di sini saya mengambil tema konservasi sumber daya alam yang berada di daerah saya, yaitu tentang budidaya jamur tiram. Konservasi ini terletak di Kenagarian Kota Enau, Kecamatan Basa Ampek Balai Tapan, Kabupaten Pesisir Selatan, Provinsi Sumatera Barat. Baiklah, latar belakang mengapa saya mengambil budidaya jamur ini. Yang pertama, saya melihat bahwa ada konservasi sumber daya alam yang masih sangat langka di tempat tinggal saya, yaitu budidaya jamur tiram. Budidaya jamur tiram ini yaitu terletak di Kenagarian Kota Enau, Kecamatan Basa Ampek Balai Tapan, Pesisir Selatan. Budidaya tempat jamur ini dikembangkan oleh seorang warga yang sebelumnya itu dia tuh bekerja di tempat pembudidayaan jamur di Pekanbaru. Jadi dari ilmu yang telah dia dapatkan di tempat pekerjaan yang lama, sehingga bapak tersebut mengembangkannya di kampung. Yang kedua, ada rumusan masalah. Rumusan dari masalah penelitian ini yang pertama yaitu bagaimana cara membudidayakan jamur tiram. Yang kedua, bagaimana proses perawatan jamur tiram itu sendiri. Yang ketiga, apa kendala dalam membudidayakan jamur tiram. Serta tujuan dari penelitian ini yang pertama yaitu untuk mengetahui cara membudidayakan jamur tiram. Yang kedua, untuk mengetahui bagaimana proses dari perawatan jamur tiram itu sendiri. Dan yang ketiga, untuk mengetahui kendala dalam membudidayakan jamur tiram itu sendiri. Selanjutnya itu metode penelitian. Metode penelitian ini yang pertama ada lokasi dan waktu. Kegiatan dalam melakukan mini riset atau penelitian ini yaitu pada hari Senin tanggal 2 November 2020. Pukul jam atau pukul 12.30 sampai 13.40. Lokasinya itu berada di Kenagarian Kota Enau Tapan, Kecamatan Basa Ampek Balai Tapan, Pesisir Selatan, Sumatera Barat. Sedangkan metode penelitian yang saya gunakan ini yaitu menggunakan metode kualitatif, yaitu dengan mewawancara narasumber budidaya jamur tiram yang berada di Kenagarian Kota Enau. Selain itu, adapun tahapan dalam penelitian ini yang pertama itu ada tahapan observasi. Sebelum saya melakukan penelitian ini atau mewawancara bapak tersebut, saya itu telah melakukan observasi kepada masyarakat sekitar tentang budidaya jamur tiram yang berada di Kenagarian Kota Enau ini. Selanjutnya tersebut, saya mewawancara bapak tersebut dengan menanyakan bagaimana tentang budidaya jamur tiram ini, bagaimana prosesnya, dan apa yang bapak kendalakan ketika dalam membudidayakan jamur tiram tersebut. Serta setelah itu saya baru bisa menyimpulkan laporan tentang penelitian atau mini riset yang telah saya lakukan ini. Berdasarkan dari hasil penelitian atau mini riset yang telah saya lakukan pada budidaya jamur tiram ini, yang pertama yaitu saya melihat bahwa budidaya jamur tiram ini merupakan suatu peluang usaha di Kecamatan Basa Ampek Balai Tapan. Selanjutnya itu bapak tersebut memiliki sebuah tempat yang berukuran 5 x 15 meter yang digunakan untuk membudidayakan jamur tiram, di mana bangunan tersebut terbuat dari kayu, dindingnya itu terbuat dari kayu, atapnya itu terbuat dari daun rumbia dan masih beralas dengan tanah, dan di dalamnya itu terdapat rak-rak yang akan digunakan untuk meletakkan backblock. Sedangkan untuk membudidayakan jamur tiram itu sendiri, bapak tersebut tidak membuat bibit sendiri, namun bibit tersebut dia beli di tempat dia bekerja sebelumnya, yaitu berada di Pekanbaru yang merupakan tempat pembudidayaan jamur. Salah satu itu ada jamur tiram. Selanjutnya dalam proses untuk pembuatan menjadi jamur tersebut, bapak tersebut menggunakan serbuk gergaji yang telah dipilih, yang telah cocok untuk media
jamur tiram ini yang akan dicampurkan dengan 50 kg serbuk kayu dan 1 kg tepung jagung dan 10 kg dedak yang akan dicampur hingga merata. Selanjutnya campuran tersebut akan dimasukkan ke dalam plastik transparan dengan memadat-madatkan plastik tersebut. Tapi untuk mengisi campuran tersebut, bapak tersebut meninggalkan beberapa sentimeter untuk mengikat pada ujung plastik tersebut. Selanjutnya itu media backlog itu akan dilakukan pengukusan yang saya lihat sendiri itu dia tuh menggunakan sebuah alat yang sangat sederhana untuk melakukan pengukusan selama 8 jam. Nah, setelah pengukusan tersebut bapak tersebut mendiamkan backlog tersebut sampai dingin pada ruangan yang tertutup. Untuk selanjutnya akan dilakukan penanaman bibit pada backlog tersebut. Nah, setelah backlog tersebut sudah dilakukan penempatan di dalam rak-rak tersebut, maka bibit telah dimasukkan, backlog sudah diletakkan di dalam rak-rak untuk tempat backlog tersebut, maka sekitar 7 hari itu akan keluar dalam backlog itu seperti warna putih yang merata, kata bapak tersebut. Itu pertanda bahwa jamur tersebut akan tumbuh. Nah, di dalam untuk melakukan pertumbuhan tersebut, jamur tersebut perlu untuk melakukan penyemprotan. Penyemprotan yang bapak itu lakukan sendiri itu sekitar 3 kali sehari ataupun 2 kali sehari, tergantung dengan udara yang berada di sekitar tempat. Namun berdasarkan informasi yang telah saya dapatkan bahwa bapak tersebut melakukan penyiraman sekitar pagi, siang, dan sore. Nah, untuk pemamanan jamur ini sendiri dilakukan ketika sore hari ataupun pagi hari. Maka kesimpulan yang bisa saya ambil dari mini riset atau penelitian ini, yang pertama yaitu membutuhkan perhatian yang sangat ekstra bagi pembudidaya jamur tiram ini, sehingga akan dihasilkan jamur yang sangat berkualitas. Yang kedua itu waktu untuk ketahanan pada backlog itu sendiri yaitu sekitar 10 minggu dengan bisa dipanen sekitar 2 kali sehari ataupun dalam kurun waktu 2 hari bisa dipanen siang dan pagi dan sore. Selanjutnya itu budidaya jamur tiram ini merupakan peluang usaha bagi Bapak Iis Sukanda yang merupakan salah satu petani jamur yang berada di Kecamatan Basa Ampek Balai, Tapan. Alasan Bapak untuk memilih budidaya jamur ini kenapa, Pak? Ya itulah, ada kawan ngajak cobalah diolah jamur, coba dulu kalau bisa itu boleh dikembangkan. Itu kan ada nagari dulu kan ada studi banding itu coba-coba. Berarti ada kayak penyuluhan dari nagari, jadi dipilih oleh nagari. Iya, dipilih nagari itu salah satu ambo tuh coba-coba aja lah, coba dulu. Apakah ada bantuan ataupun bimbingan dari nagari atau pemerintah? Kalau bimbingan di nagari ada, cumannya pertemuan budidaya di nagari lah. Kalau bantuan apa ada. Berarti ini dana itu dana pribadi. Iya, dana pribadi.